Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Anna tamyiza wahdahu la yakfi fil amri bal la budda ma'ahu minas sab'i. Apabila si bocah sudah menginjak umur 7 tahun, maka bagi orang tua wajib merintah sholat, merintah sesuci, dan semua syariat agama. Wa qala fil kifayah annahu al-masyhuru wa ahsanu. Menurut Imam Nawawi di kitab Kifayah, itu masyhur ya pendapatnya bahwasanya ketika si bocah sudah menginjak umur 7 tahun, maka bagi orang tuanya wajib merintah sholat, wajib merintah sesuci, dan semua syariat agama. Makila fi haddi tamyizi ayyasira atifla bihaisu ya'kula wahdahu wa yashriba wahdahu wa yastanji wahdahu. Batasan tamyiz bagi anak kecil itu sekiranya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan juga sudah bisa cecebok sendiri. Maka itu sudah menjadi batasan tamyiznya si bocah itu. Wa fi riwayatin Abi Daud anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila mata yusolli asobiya. Riwayat dari Abi Daud, su'ila mata yusolli asobiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang bocah kapan mulai dia waktu sholat. Qala berkata Nabi Muhammad, "Idza arafa shimalahu min yaminihi." Apabila si bocah itu sudah mengetahui arah kanan dari arah kirinya. Maksudnya, menurut Imam Damiri, jawaban dari Nabi Muhammad SAW itu, "Idza arafa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu." Bila mana si bocah itu sudah mengetahui hal yang sekiranya bermanfaat bagi dirinya dan juga hal yang bisa memudaratkan bagi dirinya. Nah, apabila si bocah itu sudah sampai ke sana pengetahuannya, maka itu sudah menjadi had tamyiz, sudah menjadi bocah yang pintar. Artinya ketika sudah menginjak had tamyiz, bagi orang tua wajib merintah kepada si bocah tersebut untuk melaksanakan sholat, untuk sesuci, dan semua syariat agama harus dilaksanakan. Qala fil majmu' wal amru wad darbu wajibani. Menurut Imam Nawawi di kitab Majmu', merintah sholat dan memukul karena meninggalkan sholat, maka dua-duanya itu hukumnya wajib. Alal wali, kepada orang tuanya, kepada walinya. Aban kana aujidan, baik itu walinya bapaknya atau kakeknya, awasian atau ahli warisnya, au kiman min jihatil qadi. Wa fil muhimmatil mutaraqqiti wa maliki raqiqi fi ma'nal abi wa kada al mawdi' wal musta'in wa nahwiha. Qala Tabari wa la yaktasiru ala mujarradi sigatihi, dan perintahnya itu tidak mesti harus perintah dengan bahasa yang ditentukan, tidak. Jadi intinya sekiranya bahasanya itu mengandung bahasa ancaman apabila si bocah itu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan semua perintah agama. Gitu aja udah. Jadi intinya kayak gitu poinnya. Sekiranya bahasa itu yang bisa mengancam kepada anaknya apabila tidak melaksanakan sholat. Misalkan contohnya begini. Nah, apabila kamu tidak sholat, maka ayah atau bapak tidak akan memberi kamu jajan. Selama belum sholat, kamu tidak akan diberi jajan oleh ayah. Misalkan saya kayak gitu. Atau misalkan apabila kamu tidak sholat ya nak, kamu tidak akan dikasih makan oleh bapak. Gitu kan ya. Sehari pun tidak akan kasih makan. Nah, jadi sekiranya menakut-nakuti kalau misalkan si anak itu tidak sholat. Jadi bahasanya tahdid lah, bahasa yang mengandung ancaman kepada anaknya sekiranya tidak melaksanakan sholat. Wa qala fi raudhah yajibu 'alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim at-thaharah. Menurut Imam Nawawi di kitab Raudhah, wajib bagi bapak dan ibunya mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu sholat, ilmu sesuci, dan semua syariat agama. Itu wajib kepada orang tuanya. Bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, atau misalkan bukan kepada seorang tokoh agama lah gitu. Jadi wajibnya anak itu diajarkan oleh orang tuanya. Wajib kepada orang tuanya. Wala qada 'alal haidi wan nifasai idza taharrata, dan harus mengetahui, harus diajarkan ya kepada anaknya apabila seorang perempuan yang haid ya atau nifas itu apabila sudah suci dari
nifas dan haidnya tidak mesti diqadha sholatnya. Itu diajarkan kepada anaknya itu ya. Agar supaya ketika apabila anaknya itu perempuan, ketika dia haid atau nifas, jadi sudah tahu hukumnya. Wa hal yahrumu alaihi ma au yukrahu. Apakah haram bagi seorang perempuan yang sedang haid dan yang sedang nifas melaksanakan qada au yukrahu atau hukumnya makruh? Wajhani itu dua aspek. Sahuhuma asani, qaul yang lebih ashah itu yang kedua yaitu makruh. Jadi begini artinya, ketika seorang perempuan yang sedang haid, ketika dia suci dari haidnya, dia melaksanakan sholat yang sudah tertinggal waktu haid itu. Nah, itu hukumnya makruh melaksanakannya. Karena apa ya? Karena tidak diperintah untuk mengkodok. Tidak sampai ke hukum haram, hanya makruh saja. Wala ala majnunin wa mugma alaih, dan tidak lagi wajib kepada orang gila dan mugma alaih, orang yang ayan, idza afaqu, apabila mereka itu sehat atau waras. Jadi misalkan begini, sholat itu diwajibkan kepada orang yang sehat. Nah, bagi orang yang tidak sehat, seperti orang yang gila atau orang mugma alaih, orang ayan, itu selama dia belum waras, belum sehat, maka tidak wajib sholatnya. Nah, itu pun harus diajarkan gitu ya, supaya tahu. Li hadisi rufi'al qalamu an salasin anis sabiyyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqadu wa anil majnuni hatta yabro'a. Rufi'al qalam, qalam panah Allah, artinya kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya itu diangkat untuk orang tiga. Yang pertama yaitu bocah sampai baligh. Bocah selama belum baligh itu tidak kewajiban sholat, tidak kewajiban semua perintah Allah. Dan yang kedua wa anin naimi hatta yastayqadu, yang kedua yaitu orang yang sedang tidur. Itu semua perintah Allah, semua kewajiban Allah itu tidak mesti dilaksanakan oleh orang yang sedang tidur. Artinya orang yang sedang tidur itu tidak kewajiban melaksanakan semua perintah Allah. Wa anil majnuni hatta yabro'a, dan orang gila. Orang gila itu tidak kewajiban melaksanakan semua perintah Allah. Hatta yabro'a, sampai dia sehat, sampai dia waras dari gilanya. Kalau sudah waras, wajib dia melaksanakan semua perintah Allah. Faworida an-nasu fil majnuni wa qisa alaihi kullu man zala aqluhu bisababi ya'dharu fihi. Ini sudah keluar dari nas Imam Syafi'i dalam masalah orang gila. Orang gila itu sama saja, yaitu orang yang hilang akalnya dengan sebab apapun ya. Dengan sebab apapun sekiranya orang itu akalnya hilang, yaitu sudah termasuk orang gila. Nah, orang gila itu ya sama tidak kewajiban melaksanakan sholat. Yu'daru fihi, jadi sebabnya itu dengan sebab udur. Hilang akalnya itu sebab udur. Apabila dengan sebab udur, dengan tidak sengaja atau misalkan dengan suatu penyakit lah gilanya, maka dia tidak kewajiban melaksanakan sholat. Tetapi apabila memang gilanya itu dibuat-buat, misalkan begini, seseorang minta keinginannya dituruti oleh orang tuanya, misalkan beli mobil gitu kan ya, sementara orang tuanya tidak mampu untuk beli mobil, misalkan kayak gitu. Tapi dia memikirkan hal seperti itu kan dibuat-buat sampai gila. Jadi itu tetap kewajiban sholat, tetapi ketika dia sholat tidak sah karena tidak mencukupi syarat. Artinya hukum Allah itu tetap berlaku, harus dilaksanakan bagi orang tersebut meskipun dalam keadaan edan, tetapi dia tidak sah melaksanakan sholatnya. Walau zalat hadhil asbabun al-mani'ati min wujubi sholati wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin fa aksara wajabat as-sholatu. Apabila gilanya sudah tidak ada lagi, artinya sudah waras, sudah sehat, masih ada waktu sekitar waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihram sholat, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat itu. Misalkan begini, si orang edan ini waras dalam waktu jam 3 kurang seperempat misalkan. Waktu asar itu jam 3 kurang 10 menit misalkan. Jadi 5 menit lagi mau ke asar. Nah, itu waktu dia waras, waktu dia sehat dari edannya, dari gilanya, dia wajib melaksanakan sholat dhuhr. Itu ya. Li'annal qadra alladhi yata'allaqu bihi al-ijab, karena keterkaitannya sholat itu dengan waktu.
keterkaitan wajibnya sholat itu dengan waktu. Apabila sudah waktu, ya maka dia wajib melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab.